ya. Mohon minta motivasi karena problematika masyarakat saat ini masih ada sebagian besar menganggap bahwa tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah ini sesat atau khawatir lah seperti itu Bu ya. Karena ada beranggapan, mungkin Mbak Dr. Anan pun pernah bercerita bahwa ada sebagian masyarakat ketika mau ikut tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah itu takut gila gitu kan. Pertama. Kedua, saya minta motivasi kepada Buya untuk memberi motivasi ke masyarakat supaya yang belum talqin ya, talqin tarekat, karena godaan waktu talqin tuh Bu ya, saya nganggap diri saya sendiri ya, ketika diajak teman itu Bu ya, hampir setahun susah mau maju, takut gila kan nih kan, sesat kan, nah seperti itu Bu ya. Begitulah pengalamannya. Ketiga, terakhir, mudah-mudahan tahun depan atau tahun akan datang Buya datang lagi ke sini. Amin. Kita doakan sama-sama jamaah. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saya gila nggak? Hitung tarekat saya. Samaniyah. Satu. Qadiriyah. 2, 3. Naqsyabandiyah. Hitung, udah berapa? Hitung lagi. Syaziliyah, Idrisiyah. Lagi, mau berapa lagi antum? Gabungan Qadiriyah, TKN, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Udah berapa? Udah lagi, Ba'lawiyah. Udah lagi, Idrisiyah. Ada lagi Junaidiyah. Mau berapa antum maunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para seluruh sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita tetap di dalam kesehatan, tetap di dalam kelimpahan rezeki, tetap di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah masyarakat selama ini kita disuguhkan kebanyakan orang kalau belajar ilmu ketuhanan itu, kalau belajar ilmu hakikat makrifat itu nanti ketika usia 40 tahun ke atas. Alasan mereka kalau belajar di bawah umur 40 tahun ke bawah, sebelum 40 tahun ditakutkan gila, bisa gila. Bila belajar ilmu ketuhanan bisa gila. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin kita takut gila? Sementara selama ini pun kita sudah gila. Gila apa? Gila dunia. Sudah gila kok takut gila. Aneh kita ini. Jadi maknanya bila kita tidak belajar atau mengkaji, mencari ilmu tentang ketuhanan, maka kita semakin gila di dunia ini. Gila dengan dunia, dibakar dengan dunia,
gila dengan ibadah, dibakar dengan ibadah, gila dengan sholat, dibakar dengan sholat, gila dengan dunia, gila dengan harta, dibakar dengan hartanya. Maka dari itu belajar hakikat makrifat itu gunanya supaya kita tidak gila lagi, supaya kita tidak gila dunia lagi, dan supaya kita tidak gila hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Berarti kita selama ini sudah gila tapi tak merasa gila. Kita selama ini sudah kufur tapi tak merasa kufur. Kita selama ini sudah syirik tapi tak merasa syirik. Itulah kegilaan kita selama ini, yang mana kita merasa tidak gila, tapi yang sebenar-benarnya kita gila akan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kalau kita belajar ilmu ketuhanan, kalau kita belajar ilmu hakikat makrifat akan gila, maka gila kita berpindah dari gila kepada dunia, maka gila kepada Allah. Gila yang menyelamatkan diri kita, bukan gila yang menyesatkan diri kita. Selama ini kan gila. Kita gila akan pangkat dan jabatan. Kita gila dengan kehormatan. Kita gila dengan harta-harta yang kita miliki. Kita gila dengan hal-hal yang membuat fitnah di dalam kehidupan ini. Tapi kita tidak merasa gila. Kenapa? Karena kita sudah dibimbing, sudah dinasehati, sudah dipimpin oleh yang maha gila. Siapa? Iblis dan setan. Gila akan dirinya, gila akan kesombongannya daripada kepada Tuhannya, daripada gila kepada keadamannya. Jadi kita semua termasuk saya selama ini gila, tapi rakroso, gila dunia, gila ilmu, gila amal, gila di dalam kehidupan ini kepada hal-hal yang selain Allah. Jadi tidak benarlah pendapat-pendapat yang demikian itu dikatakan jangan belajar ilmu hakikat makrifat. Nanti kalau tidak kuat kamu bisa gila. Katanya kan demikian. Maka jangan takut, karena kita belajar ilmu hakikat dan ma'rifat agar untuk melepaskan kegilaan-kegilaan kita terhadap dunia, untuk melepas kegilaan kita terhadap hawa nafsu kita sendiri, untuk melepas kegilaan kita terhadap kita membangga-banggakan sholat kita, membangga-banggakan ibadah kita, membangga-banggakan tahajud kita, membangga-banggakan duha kita, membangga-banggakan kepintaran-kepintaran kita, membangga-banggakan kecerdasan kita, membangga-banggakan dunia dan seisinya, agar supaya kita bisa lepas dari penjara-penjara kegilaan dunia, agar kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat sentosa dan kita tidak gila lagi. Bagaimana mungkin kita bisa gila ketika sudah makrifat? Kenapa? Karena kita sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Allah. Apakah itu disebut gila bila manusianya sudah tak ada? Ataukah Allah yang gila? Maknanya di sini Allah lah yang gila akan semua peran-perannya. Allah terlena di dalam seluruh peran-peran hamba-hamba ciptaannya. Kenapa? Karena semuanya diperankan Allah.
Inilah yang dimaksud gila akan Allah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi belajar hakikat makrifat itu tidak menambah kita jadi miskin. Selama ini kita mendengar jangan belajar ilmu ketuhanan, jangan belajar ilmu tarekat, jangan belajar ilmu hakikat makrifat, jangan belajar ilmu tauhid bila kau masih cinta kepada dunia. Pendapat banyak orang kan begitu. Maknanya kita belajar ilmu hakikat makrifat, belajar tarekat dan sebagainya, boleh kumpul dunia asalkan tidak cinta dunia. Jadi meninggalkan dunianya maknawiyah di dalam hatinya, bukan meninggalkan secara syariatnya. Sedang penilaian manusia selama ini meninggalkan dunia kan secara syariatnya. Kita simak bersama cerita-cerita para wali-wali Allah zaman dahulu. Ada yang berasal dari jadi raja, hartawan, ketika hatinya diculik, hatinya dikehendaki Allah untuk mencari dan belajar ilmu hakikat makrifat, maka kerajaannya ditinggal. Kendaraan-kendaraannya, kuda-kudanya yang bagus ditinggal. Istri dan permaisurinya ditinggal, anaknya ditinggal, semuanya ditinggalkan. Ia bersendirian untuk melanglang buana, sehingga ke gua-gua, ke laut, ke hutan, ke gunung-gunung guna untuk mencari Allah. Jadi apa yang disebutkan banyak orang mengacu daripada cerita wali-wali zaman dahulu. Bila kau ingin belajar ilmu hakikat makrifat, ya harus berani meninggalkan dunia. Maknanya meskipun kita kumpul dunia, tapi dalam hati kita tak mengaku-ngakui bahwa dunia ini adalah milik kita. Bukan kita harus meninggalkan dunianya. Percumalah kita meninggalkan dunia. Percumalah kita meninggalkan kerajaan-kerajaannya. Percumalah kita meninggalkan kendaraan-kendaraannya. Percumalah kita meninggalkan anak istri dan permaisurinya di dalam kerajaannya. Tapi bila ketika sudah di gua, sudah di gunung, sudah di laut, sudah di hutan, ketika melakukan mengheningkan cipta, yang teringat di dalam hati kita kerajaan kita, yang teringat di dalam hati kita harta-harta kita, yang teringat di dalam hati kita anak-anak kita, yang teringat di dalam hati kita istri-istri kita. Bagaimana mungkin itu bisa terrealisasi bila kita meninggalkan dunia itu, tapi di luar ketika hening kita ingat yang kita tinggalkan. Jadi semua itu percuma saja. Zamannya sudah modern. Sekarang sudah modern untuk belajar hakikat makrifat. Tidak usah semacam itu. Mending kita kumpul dunia tapi hati tidak kumpul dunia. Mending kita kumpul anak dan istri tapi hati kita tidak kumpul dengan mereka, akan tetapi kita kumpul dengan Tuhan. Kita mengesahkan diri kepada Tuhan yang mentuhani diri kita, Tuhan yang mentuhani harta-harta kita, Tuhan yang mentuhani anak-anak kita, Tuhan yang mentuhani istri kita, maka disitulah tempat kembali. Jadi jangan takut gila. Kenapa? Karena omongan-omongan yang demikian itu adalah omongan-omongan iblis dan setan. Supaya apa? Supaya hambanya, supaya manusianya tidak kembali kepada Tuhannya, tidak bisa kembali kepada Tuhannya, agar iblis dan setannya tetap bersama mereka,
agar mereka tidak meninggalkan iblis dan setan di dalam hatinya. Maka keluarlah omongan-omongan yang demikian. Belajar tauhid, belajar ilmu hakikat dan makrifat, takut gila. Padahal sudah gila kok takut gila. Gila dunia, gila dirinya, kok masih takut gila. Jadi belajar hakikat makrifat itu supaya kita tidak gila lagi di dalam neraka jahanam ini. Supaya kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Asalnya Adam dari surga, maka kembali kepada Adam yang di surga. Bila kita masih merasa ada, maka hawa nafsu itu tetap di dunia. Gunanya untuk apa hawa nafsu berada di dunia ini? Gunanya untuk disiksa, gunanya untuk dibakar. Kenapa? Karena gila akan dunia, karena gila akan ilmu-ilmunya, karena gila akan keberadaan yang seakan-akan hidup dan badan ini hanyalah miliknya. Jadi selama ini kita sudah gila, mari kita sembuhkan kegilaan-kegilaan kita ini dengan belajar hakikat makrifat, kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan kita agar kita tidak gila, agar kita tidak halusinasi bayang-bayang di dalam kehidupan ini, agar kita tidak mimpi-mimpi terus di dalam kehidupan ini, agar kita bangkit menyaksikan dengan kenyataan Tuhannya di dalam dunia ini. Itulah yang dimaksud selamat dunia dan selamat di akhirat. Maka untuk belajar hakikat makrifat supaya kita tidak gila lagi. Tujuannya demikian. Semoga apa yang dipaparkan ini, bila ada kata-kata yang mengusik sebagian manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya meluruskan istilah-istilah gila bila kita kembali kepada Allah. Maka bila kita tidak kembali kepada Allah, tambah gila lagi. Masa kita tidak percaya bahwa kita ini ciptaan Allah, buatan Allah? Kita lebih percaya bahwa keberadaan diri kita karena diri kita sendiri. Apa itu tidak lebih gila lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman atas semua paparan-paparan yang ada di dalam uripi Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.